Oke, alkyl halida ini masuk ke materi yang terakhir ya, yang saya gabung dengan pembahasan alkohol. Jadi sebenarnya basicnya masih hidrokarbon, tapi alkyl halida itu kita hilangkan satu atom hanya, kita tambahkan dengan gugus alkil. Sorry, kita tambahkan dengan gugus halida kok gugus alkil. Jadi kalau hidrokarbon kita hilangkan satu atom H itu disebut dengan gugus alkil. Nah, alkil halida adalah hidrokarbon yang kehilangan satu atom H yang ditambahkan dengan golongan halida. Oke, ini alkohol berarti apakah saya skip atau saya cepetin aja ya? Jadi ini alkohol adik-adik, eh, sifat utamanya adalah punya gugus OH. Jadi kalau kita misalkan lihat struktur molekul, dia punya OH, oh itu gugus hidroksil, gugus alkohol, termasuk ke dalam golongan alkohol. Karena adanya gugus OH ini, dia dapat membentuk ikatan hidrogen. Ketentuannya adalah titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon lain yang punya bobot molekul sama. Jadi kalau misalkan kita punya kita punya struktur hidrokarbon, kita bandingkan dengan senyawa lain yang senyawa itu alkohol yang punya atom C yang sama atau bobot molekulnya sama, maka titik didihnya itu lebih tinggi yang alkohol ini. Kelarutan, kemudian kelarutan alkohol rantai pendek larut dalam air karena dia masih didominasi ikatan hidrogennya. Sementara yang rantai panjang itu kelarutannya menurun. Kenapa? Karena rantai panjang itu kan berarti semakin banyak CH-nya ya. Nah, adanya CH itu dapat menurunkan kelarutannya dalam air. Makanya kelarutannya menurun. Jadi kalau misalkan rantainya masih pendek, itu yang masih dominan adalah gugus OH-nya. Nah, tadi OH dapat mengakibatkan terbentuknya ikatan hidrogen. Otomatis kelarutannya juga lebih baik dalam air. Tapi kalau rantainya semakin panjang, maka kelarutan dalam airnya semakin menurun. Untuk BM yang rendah, gugus OH lebih berpengaruh daripada hidrokarbon sehingga dapat larut dalam air. Nah, tadi sudah ya. Kalau BM-nya tinggi, OH-nya kurang berpengaruh sehingga kelarutannya menurun dalam air. Ini sifat utama untuk alkohol. Ini penamaan saja, saya skip. Ini juga tata nama ya, adik-adik sudah paham semua. Ini masih penamaan. Kalau klasifikasi paham semua ya. Ada primer, sekunder, tersier. Primer itu yang seperti ini. Jadi dia mengandung atom karbon yang terikat pada COH. Ini alkohol primer. Kemudian ini yang sekunder. Ini yang tersier. Ini sintesis atau pembentukan alkohol. Jadi kalau kita ingin membentuk alkohol itu bisa dari berbagai macam cara. Bisa dari alkyl halida, ada dari ester, bisa dari karboksilat, bisa dari alkena, dari keton, dari aldehid, ataupun dari senyawa eter. Dari berbagai macam cara. Begitupun sebaliknya. Dari alkohol kita bisa membentuk suatu senyawa alkyl halida, ester, karboksilat, alkena, keton, aldehid, dan eter juga. Jadi reaksinya bolak-balik. Pertama ini, kalau kita ingin membentuk alkohol bisa dengan cara hidrasi alkena. Hidrasi berarti ada air di sana, ada penambahan air di sana. Dari alkena kita tambahkan dengan air, kita bisa menghasilkan suatu alkohol. Kemudian yang kedua, untuk membentuk alkohol kita bisa melalui proses alfol namanya. Dia harus pada suhu sekitar 30 sampai 95 derajat Celcius. Kemudian ada proses oxo di sana. Nah, ini yang pertanyaan pada kuis kemarin. Reduksi senyawa karbonil. Sebenarnya yang ditanyakan adalah bagaimana cara membuat alkohol dengan cara mereduksi senyawa karbonil. Tapi masih ada yang menjawab olefin dan air, alfol gitu ya, oxo. Enggak. Yang ditanyakan adalah nomor 4 sebenarnya adik-adik. Jadi bagaimana membuat alkohol dari karbonil. Nah, kalau dari karbonil kita bisa menggunakan reduksi, cara reduksi, reaksi reduksi. Karbonil itu kan macam-macam. Karbonil itu kan yang C rangkap 2O itu. Kalau dari aldehida kita reduksi bisa menghasilkan alkohol primer. Kalau dari reduksi keton itu bisa menghasilkan alkohol sekunder.
Ini jawabannya ya kalau yang kuis kemarin ya. Reduksi senyawa karbonil dari aldehid bisa menghasilkan alkohol primer, kalau dari keton bisa menghasilkan alkohol sekunder. Keduanya menggunakan katalisator asam dan juga reduktor. Kemudian ini Grignard, ini juga karbonil. Jadi ada tiga jawabannya sebenarnya adik-adik. Dari reduksi aldehid, dari reduksi keton, dan dari sintesis Grignard. Yang reaksinya seperti yang ada di slide ini. Jadi ada tiga cara kalau ingin membuat alkohol dari karbonil tadi. Ini reaksi yang dapat terjadi pada alkohol, oksidasi. Jadi kalau kita melakukan reaksi oksidasi pada alkohol primer, itu bisa menghasilkan aldehida. Kebalikannya tadi. Jadi kan oksidasi kan kebalikannya reduksi tuh, kita sudah paham ya. Nah, kalau reduksi aldehid itu menghasilkan alkohol primer, berarti kebalikannya. Kalau alkohol primer kita oksidasi, akan menghasilkan suatu aldehida. Yang kalau kita oksidasi kembali akan menjadi asam karboksilat. Oksidasi lanjutan akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian, oksidasi alkohol sekunder menghasilkan keton. Kebalikannya tadi, reduksi keton menghasilkan alkohol sekunder. Jadi dibalik-balik saja. Sementara kalau tersier, alkohol tersier ini kan tidak bisa dibuat dari reduksi karbonil. Jadi, kalaupun kita oksidasi alkohol tersier, dia tidak dapat bereaksi. Reaksinya dijabarkan di slide ini ya, bisa dilihat. Kemudian, alkohol juga dapat mengalami reaksi esterifikasi. Reaksinya seperti ini, jadi ada senyawa alkohol ditambah karboksilat akan menghasilkan ester plus H2O. Kemudian reaksi substitusi juga bisa. Di sini ada alkyl halida, kita tambahkan dengan alkohol, akan menghasilkan ini, CH3, CH2OH. Ini etanol. Jadi, saya ulangi, alkohol itu bisa terjadi reaksi oksidasi, bisa terjadi reaksi esterifikasi, membentuk ester, bisa terjadi reaksi substitusi, pergantian. Kemudian, bagaimana cara kita memutus ikatan COH? Bisa dengan mereaksikannya dengan dengan asam halida. Seperti ini reaksinya, asam halidanya contohnya HCl. Alkohol plus asam halida nanti akan menghasilkan alkyl halogenida, RCl. Plus H2O. Bisa juga reaksi dengan PX3. ROH plus PCl3 menghasilkan RCl juga, alkyl halogenida juga. Jadi pemutusan ikatan COH. Kalau yang pertama, ini yang putuskan di posisi yang ini nih, yang ada di kursor ini ya. OH-nya lepas pemutusan ikatan COH. Nah, kemudian kita juga bisa memutus H-nya saja. Seperti yang ini nih, yang ada di kursor. Nah, kalau yang ini, pemutusan ikatan CO dengan H bisa menggunakan reaksi dengan logam alkali. Jadi kalau tadi dengan halida, yang ini dengan logam alkali. Contohnya misalkan di sini kita pakai Na. ROH kita tambahkan dengan Na akan menjadi ini gugus alkil yang berikatan dengan ONA. Jadi Na-nya masuk, H-nya keluar. Atau juga bisa dengan reaksi esterifikasi. Seperti ini karboksilat ya. Putus, nanti akan menghasilkan H2O. Ini aplikasi penggunaan, nanti dibaca saja. Oke, sekarang alkyl halida. Tadi yang diminta adalah alkyl halida. Kalau kita lambangkan, biasanya di buku-buku kimia itu Rx gitu ya. X ini melambangkan golongan halogen atau halida. R ini gugus alkilnya. Jadi ada yang disebut dengan senyawa halogen organik. Apa itu halogen organik? Adalah senyawa yang mengandung ikatan karbon dan halogen. Jadi dia ada C dan juga ada halogennya. Halogennya itu FClBrI. Jadi kalau kita lihat ada suatu molekul nih, ada suatu senyawa kimia, dia ada atom C, kemudian dia juga mengikat halogen. Nah, dia itu termasuk ke dalam golongan senyawa halogen organik. Lalu ada juga istilah namanya vinil halida. Apa itu vinil halida? Adalah halogen yang berikatan dengan ikatan rangkap. Seperti ini contohnya, CH2
Kemudian ada ikatan rangkap dengan CHCl. Jadi ada ikatan rangkap, ada halogen juga. Halogennya sini Cl ya. Ini adalah senyawa vinil halida. Lalu kita juga kenal namanya haloalkana. Nah, haloalkana ini adalah alkil halida. Jadi sama aja ya. Kalau kita tuliskan alkil halida boleh, kita tuliskan haloalkana boleh. Intinya adalah alkil yang berikatan dengan halogen atau halida sama saja. Di sini adalah alkana yang tersubstitusi dengan halogen. Jadi tadi H dari satu atom H pada alkana kita ganti dia dengan halogen. Ini misalkan CH3CH2 kan harusnya CH3CH3 ya. Kalau hidrokarbon atau alkana namanya etana CH3CH3. Nah, satu atom H kita gantikan atau kita substitusikan dengan satu atom halogen. Sini kita pakai Cl. Jadi CH3CH2Cl. Ini adalah alkil halida. Jadi tukeran aja. Jadi satu H-nya keluar digantikan masuk dengan satu atom halogen. Lalu ada juga namanya aril halida. Ini alkil, ini aril. Aril halida itu adalah halogen yang berikatan pada cincin karbon aromatik. Nah, jadi eh, cincin karbon aromatik berarti dia berikatan pada atom C yang ada pada cincin aromatik. Ini contohnya. Jadi Br-nya ini terikat pada atom C yang ada pada senyawa benzen. Lalu bagaimana dengan sifat? Kalau tadi sifat alkohol tadi sudah ya. eh, Alkohol itu punya titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon yang punya BM yang sama. Kemudian kelarutan, kalau alkohol itu rantai pendek lebih larut dalam, lebih cenderung larut dalam air dibandingkan yang rantainya lebih panjang. Nah, kalau alkil halida, dia itu sedikit lebih polar daripada hidrokarbon. Sehingga titik didih dan titik lelehnya juga cenderung lebih besar daripada alkana dengan atom C yang sama. Tapi lebih rendah dari alkohol. Karena kalau alkyl halida itu tidak punya ikatan hidrogen. Kalau alkohol ada. Jadi sama-sama lebih polar dari hidrokarbon dengan jumlah C yang sama. Tapi yang lebih polar, yang paling polar itu adalah alkohol, yang kedua adalah alkyl halidanya, dan yang paling ujung, yang paling tidak polar adalah hidrokarbonnya. Kalau atom C-nya sama, maka titik didihnya meningkat dengan semakin besar berat atom halogen. Jadi kalau berat atom halogennya yang FClBr itu lebih besar, maka titik didihnya semakin meningkat. Berarti F dengan Cl lebih tinggi titik didihnya yang Cl. Gitu ya, kalau jumlah atom C-nya sama. Kemudian sifat yang selanjutnya tidak larut dalam air, karena tidak cukup polar dibandingkan dengan air, tetapi larut dalam pelarut organik tertentu. Jadi walaupun lebih polar dari hidrokarbon, tapi dia tidak cukup polar dibandingkan air, maka dia tidak larut dalam air. Senyawaan bromo, iodo, polikloro punya berat jenis yang lebih besar daripada air. Oke, ini sifat dari alkyl halida. Kemudian alkyl halida mudah terpolarisasi dibandingkan dengan alkana, ini ya tadi ya. Gaya tarik-menarik antar molekul alkyl halida itu lebih besar, sehingga dia titik didihnya juga lebih tinggi daripada alkana dengan BM yang sama atau jumlah C yang sama. Kalau kita bandingkan antara alkana versus alkyl halida seperti ini, jadi ini metan, ini yang alkana ya adik-adik ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, titik didihnya seperti yang ada di tabel. Kalau metana minus 164, kita lihat padanannya, alkyl halidanya. Metana kita lihat metil klorida. Contohnya ya, CH3Cl. Titik didihnya minus 24. Lebih tinggi daripada hidrokarbonnya atau alkananya. Minus 164. Karena adanya halogen tadi. Jadi penambahan si halogen itu meningkatkan titik didih dari suatu senyawa hidrokarbon. Lalu kita ingat tadi semakin tinggi bobot atomnya atau nomor atomnya, menaikkan juga titik didihnya. Cl dengan Br.
Nomor atomnya kan lebih tinggi atau lebih besar bobot atom yang Br. Terbukti dari titik didihnya yang CH3Br yang lebih tinggi dibandingkan CH3Cl. Jadi prinsip yang pertama, adanya halogen atau halida itu meningkatkan titik didih dari alkana. Dan yang kedua, antar halida atau antar halogen, semakin tinggi nomor atomnya, semakin berat bobot atomnya, akan juga menaikkan titik didihnya. I, ClBrI kan paling gede yang I ya, semakin tinggi juga titik didihnya, 42 di sini. Gitu. Kemudian kalau kita campur ini ya, kalau ada yang iseng mencampur antara heksana air, kemudian dengan CCl4. Nah, alkyl halida ini tidak cukup polar, tadi disebut ya, tidak cukup polar untuk dapat berikatan hidrogen dengan air. Maka dia tidak larut dalam air. Densitas alkyl densitasnya si alkyl halida itu lebih tinggi daripada densitas air. Kalau alkana itu dia mengapung, kalau alkyl halida dia tenggelam. Jadi air tengah-tengah kalau kita campurkan tiga senyawa ini. Alkyl halida larut dalam larut organik yang sedikit polar. Contohnya etanol. Etanol itu kan semi polar ya. Nah, itu bisa melarutkan alkyl halida. Kata nama ini nggak perlu ya adik-adik. Sama saja dengan hidrokarbon. Jadi kita lihat di mana posisi dari halogennya. Yang paling dekat itu yang paling duluan gitu. Seperti ini misalkan Cl ada di sini nih. Berarti nomor C nomor satu adalah yang sini. Satu, dua, tiga, empat. Dua klorobutana. Bukan yang sini karena lebih jauh posisi Cl-nya. Jadi kita harus lihat di mana posisi terikat substituen eh, halogennya. Kemudian ini, kalau dari sini kejauhan. Dari sini juga bisa satu, dua sama saja. Jadi dua kloro, dua metil, heksana. Gitu. Jadi di mana posisi substituen halidanya itu sebaiknya paling dekat dengan penomoran. Klasifikasi sama seperti alkohol, ada primer, sekunder, tersier. Sintesis, pembuatan, bisa dari senyawa hidrokarbon, bisa dari alkohol, bisa juga dari reaksi adisi, dari alkena. Jadi alkena kalau kita reaksi adisi kan, itu bisa menghasilkan alkyl halida. Ini halogenasi ya, penambahan halogen. Misalkan yang ini hidrokarbon, CH3CH3 etana, kita halogenasi dengan Br2, nanti dapatnya HBr plus CH3CH2Br. Nah, ini kan alkyl halida nih. Kemudian ini juga bisa kita halogenasikan dengan Cl2. Ini etana, ini propena ya. CH2, CH2, CH3, ini propena plus Cl2, nanti hasilnya ini. CH2, CH, CH2, Cl plus HCN. Jadi bisa dengan halogenasi atau penambahan halogen Br2 plus Br2 atau plus Cl2. Nah, ini prinsip yang kenapa F itu nggak bisa langsung gitu ya, seperti yang saya jelaskan di kelas. Jadi kalau senyawa fluorida itu tidak dapat dibuat langsung dengan cara halogenasi, tapi harus melalui substitusi dulu dengan Cl. Jadi dia lewat Cl dulu direaksikan, hidrokarbonnya direaksikan dengan Cl2, barulah kemudian hasilnya itu direaksikan dengan fluorida. Ini reaksinya seperti ini. Ini namanya tadi reaksi Schwarz ya. Udah banyak yang bisa jawab kemarin pada saat kuis reaksi Schwarz namanya. Jadi kenapa menggunakan metode ini? Pertama, dia lebih terkendali dibandingkan kita langsung mereaksikan hidrokarbon dengan fluorida. Kemudian fluorida anorganik itu dapat bertindak sebagai nukleofil yang menggantikan Cl. Jadi bisa tukeran tuh. Kemudian produk yang dihasilkan juga lebih spesifik. Satu jenis alkyl fluorida saja, bukan campuran. Jadi meminimalkan resiko ketika melakukan halogenasi antara hidrokarbon langsung dengan fluorida yang bisa menghasilkan efek eksoterm gitu ya, ledakan. Ini masih lanjutan dari fluorida. Nah, kemudian reaksi alkyl halida. Alkyl halida itu bisa mengalami reaksi apa aja sih? Pertama, adisi. Adisi asam halogen terhadap alkena.
Jadi kalau kita punya alkena, kemudian kita tambahkan eh, asam halogen, contohnya HCl di sini, itu bisa menghasilkan senyawa ini, CH3, CH, Cl, CH3. Kemudian pembentukan reagen Grignard, sama ya ada Mg juga di sana. Hidrolisis juga bisa akan menghasilkan alkohol kalau hidrolisis. Jadi kalau ada alkyl halida, dihidrolisis, tambahkan H2O, nanti akan menghasilkan alkohol. Kemudian dia juga bisa bereaksi dengan basa, contohnya pakai KOH. Nanti juga menghasilkan alkohol di sana. Bisa juga dengan reaksi dengan alkoksi, namanya sintesis Williamson. Hasilnya seperti ini. Bisa juga direaksikan dengan KCN. Bisa juga direaksikan dengan amonia. Jadi banyak sebenarnya reaksi untuk yang alkyl halida ya. Kalau dengan amonia ini, nanti dia akan menghasilkan amina primer. Jadi nanti kalau adik-adik masuk pembahasan amina gitu ya, bagaimana cara sintesis amina gitu. Nah, salah satunya dengan ini, mereaksikan alkyl halida. Alkyl halida plus NH3, nanti dapatnya amina primer. Kalau direaksikan lebih lanjut, kita tambahkan lagi tuh amonianya. Nanti akan menghasilkan amina sekunder dan tersier. Ini haloform. Haloform adalah senyawa trihalogen metan. Jadi halogennya ada tiga, istilahnya gitu ya gampangnya. CHCl3, CHBr3, CHI3. Kloroform, CHCl3. Kemudian iodoform, CHI3 gitu ya. Reaksi-reaksi yang membentuk senyawa haloform. Ini aplikasi. Oke, nah ini adik-adik, saya sudah memberikan penjelasan ini. Saya upload kemarin di Spada ya. Jadi kenapa saya minta adik-adik itu untuk join ke kelas Spada yang baru? Karena ada pembahasan ini. Kemudian juga ada pembahasan kuis. Saya memberikan bahasan atau jawaban kuis-kuis yang kemarin itu saya upload semua di Spada, sudah ada semua. Jadi monggo silahkan untuk dibaca, dipelajari. Oke, gitu ya adik-adik ya.